Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Dadi Prasipto pada tahun 2015 berusia 22 tahun. Dia adalah anggota TNI Angkatan Darat yang berpangkat Prajurit 2. Lulus sekolah calon Tamtama Rindam 2 Sriwijaya, dia juga mengambil beberapa pendidikan tambahan. Sampai akhirnya dia ditugaskan di Yonif 143 di Kota Bumi Bandar Lampung. Sebagai anggota TNI, Dadi disumpah dan seharusnya memiliki kedisiplinan tingkat dewa, tepat waktu, satu komando, dan lain sebagainya. Tapi Dadi justru jadi oknum tentara yang punya masalah besar. Dadi pernah menghilang dari tempat tugas atau markasnya bukan untuk 1-2 hari, tapi 37 hari. Rekan satu lettingnya dan senior-seniornya terakhir kali melihat Dadi pada tanggal 9 Agustus 2015. Ketidakmunculan Dadi di tempat tugasnya tentu saja membuat tanda tanya besar di kesatuannya. Tapi untungnya semua benda inventaris seperti seragam, senpi, dan segala hal atribut tidak pula dibawa pergi oleh Dadi. Semuanya utuh dan tersimpan dalam tempat, tapi entah kemana dia saat itu. Sampai di tanggal 15 September 2015, sebuah kabar muncul dan beredar di kesatuannya, dan saat itu langsung diterima dan direspon dengan cepat oleh pihak yang terkait. Kabar itu berisi bahwa Ahmad Dadi Prasipto sudah ditemukan. Tapi petugas yang menemukan adalah petugas dari Polda Lampung yang menangkap Dadi di Karawang, Jawa Barat. Ia diamankan bersama dengan satu teman wanitanya yang bernama Kamela Titan. Kala itu bukan saja kasus Dadi menghilang dari kesatuan, tapi perginya Dadi ternyata bersama sebuah masalah yang sangat besar. Ia diduga terlibat dalam sebuah kasus penghilangan nyawa. Korbannya bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang kepala bagian kepegawaian dari sebuah kampus yang cukup memiliki nama di Provinsi Lampung. Apa yang sebetulnya terjadi? Kamela Titian alias Mela menempati sebuah kamar kos yang ia sewa dengan harga Rp1 juta per bulan di Pegang Sumur Putri, Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung, Bandar Lampung. Mela menempati kamar itu baru 1 bulan lamanya. Mela muncul di kawasan kos-kosan itu sebagai wanita yang misterius. Mela tertutup dan hanya sesekali melemparkan senyuman kepada orang-orang, baik itu penghuni kos ataupun pemilik kos yang bernama Ibu Heriana. Menurut ibu kos, Mela hanya memberikan 1 lembar fotokopi KTP sebagai syarat administrasi. Mela adalah seorang wanita yang terlahir di Tanjung Karang. Usianya 26 tahun di tahun 2015 itu. Dia lulusan S1 dan dikatakan ia pernah bekerja di sebuah lembaga pemerintahan di Bandar Lampung sebagai tenaga honorer. Lebih lanjut dikabarkan, Mela saat itu sedang menempuh pendidikan S2-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat di sebuah kampus di Lampung. Di dalam kamar kos yang Mela tempati di Sumber Putri itu, ia tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Ahmad Dadi Prasipto, seorang oknum anggota TNI Angkatan Darat yang tadi saya sebutkan di awal. Mereka tinggal dalam satu atap yang sama, walau status mereka saat itu belum menikah. Dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa selama 37 hari lamanya Dadi menghilang dari markasnya. Ternyata dia lebih memilih untuk tinggal bersama dengan pacarnya. Pekerjaan Dadi selama melarikan diri dari markasnya tidak jelas. Dia hanya berdiam diri dalam kos, pergi ke sana-sini, lontang-lantung tanpa tujuan yang pasti. Pada bulan Juni 2015, seorang pria bernama Sofyan alias Erik di siang itu terlihat lagi asik berselancar di HP-nya. Di sebuah aplikasi percakapan, dia terfokus pada sebuah tampilan foto wanita cantik yang menjadi foto kontaknya kala itu. Awalnya dia ragu untuk membuka percakapan kepada wanita itu, karena dari tampilan foto perempuan itu memiliki aura judes. Erik menebak, mungkin dia nggak akan mendapatkan respon yang baik kalau berkirim chat. Tapi anggapan itu seketika sirna tatkala orang itu yang adalah Kamela Titan alias Mela menanggapi semua chat yang Erik kirim. Dan mulai bulan Juni 2015 adalah kali pertamanya Erik mengenal Mela. Sofyan alias Erik 30 tahun. Dia seorang kepala bagian kepegawaian di sebuah kampus yang ada di Bandar Lampung.
Di tahun 2015, pria yang telah memiliki istri ini telah berada di puncak karirnya dengan menempati jabatan yang cukup penting di tempat dia bekerja. Perkenalan yang terjadi antara Mela dan Erik tak disangka berbuntut panjang. Kedekatan mereka semakin menjadi ketika chat mereka berlanjut ke aplikasi BlackBerry Messenger atau BBM. Tentu dengan berlanjutnya chat mereka ke aplikasi BBM, membawa mereka semakin lama semakin intens. 8 September 2015 atau sekitar 3 bulan setelah mereka kenal, Erik mengajak Mela untuk saling bertemu, kopi darat di sebuah tempat. Sebab selama ini mereka hanya ngobrol dari aplikasi saja, tak pernah sekalipun mereka bertemu. Ajakan yang diterima oleh Mela. Tapi Mela mensyaratkan satu hal, sebuah hal yang harus ia sampaikan, dikarenakan saat itu Mela lagi butuh uang 1 juta rupiah, di mana uang itu akan ia pakai untuk membayar sewa kos yang telah menunggak. Entah kemana lagi ia harus mencari uangnya, sebab hutangnya saja kepada sepupunya belum dia lunasi. Erik yang mendengar permintaan itu langsung meresponnya dengan mengatakan kalau dia bersedia kasih uang itu, asalkan Mela mau melakukan hubungan oho dengannya. Tak butuh waktu yang lama bagi Mela untuk mempertimbangkan tawaran itu, dan Mela bilang, iya. Dan Mela juga memberikan alamat kosnya yang ada di Sumur Putri. Setelah menerima tawaran itu, Mela kemudian mengatakan hal tersebut kepada pacarnya Dadi yang kala itu ada di samping Mela. Ia katakan bahwa ada seorang pria yang mau kasih uang 1 juta rupiah kepadanya. Tapi ada syaratnya, dan syaratnya pun juga Bella sampaikan kepada Dadi dengan ditambah embel-embel bahwa ia butuh untuk bayar kos dan juga butuh uang untuk mereka beli makan. Bukannya marah, malah saat itu justru Dadi bilang iya dan gak masalah, alias ia mengizinkan sambil bilang ya udah tapi jangan lama-lama. Setelah menyetujui perwik-wikan yang akan dilaksanakan oleh pacarnya, Dadi segera pergi. Setelahnya Mela menghubungi Erik, mengundangnya datang ke kosannya. Sambungan telepon yang ia lakukan pada saat itu diangkat oleh Erik. Tapi waktu itu Erik bilang, jangan telepon dulu, saya masih ada kerjaan di Polda. Kalau sudah selesai, saya telepon balik ya. 15 menit kemudian Erik menelpon balik. Sudah selesai nih, saya OTW ya. Oke, hati-hati kak, nanti jangan lama-lama ya. Soalnya saya tinggal dengan pacar saya di sini. Erik kemudian OTW dengan membawa mobil Daihatsu Sirion warna ungu. Setelah sampai, Mela keluar kamar dan segera menghampiri Erik dan membawanya masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Erik sempat bertanya fasilitas apa saja yang ia dapatkan dengan harga 1 juta untuk sewa kamarnya per bulan. Tinggal masuk aja, tinggal bawa badan, jawab Mela. Dan tak lama kemudian acara yang dinanti pun dimulai dan selesai 10 menit kemudian. 10 menit. Setelah Erik usai melampiaskan hasratnya, Mela kemudian menagih uangnya yang sebelumnya dijanjikan oleh Erik. Tapi kala itu Erik bilang, wah aku nggak bawa dompet dek, nggak bawa uang cash. Uangnya nanti ditransfer ya. Dia berjanji setelah dia keluar dari kamar ini, dia akan segera mentransfer uangnya. Loh kak, nggak maulah, aku baru ketemu kakak sekarang. Nanti kakak pergi, nggak balik lagi. Terus, kalau saya nggak bawa uang, bagaimana? Nggak bisa kak, kayaknya kakak niat nggak mau bayar ya. Kakak pikir ini apem memangnya apem milik negara, bisa buat umum seenaknya. Sabar, nanti saya transfer. Saya tahu ini bukan apem milik negara. Erik tetap galak. Mela kekeh nggak mau, Mela mau uang cash. Desakan Mela sama sekali nggak membuat Erik peduli. Ia tetap katakan bahwa ia nggak bawa uang. Mendapatkan perlakuan dari Erik bikin Mela marah. Mela lalu mengadukan hal itu kepada Dadi. Dia katakan apa yang sedang terjadi saat itu. Dadi yang mendengarkan hal itu tentu gusar dibuatnya. Dia murka. Kamu tahan dulu orang itu. Saya OTW ke sana. Enak aja tuh orang, habis cerit mau kabur aja. Kurang lebih 20 menit kemudian, sampailah Dadi di kosan. Dia masuk ke dalam kamar dan langsung tanyakan masalahnya kepada Erik. Tak lama setelah mendengarkan masalah yang terjadi, Dadi langsung melayangkan bogem mentahnya 2 kali ke mulut Erik. Erik melakukan perlawanan. Di saat itu, Mela segera keluar kamar kos dan masuk kembali sambil membawa kayu balok.
Kayu balok itu dipukul ke kepala Erik yang masih duel dengan pacarnya, hingga Erik tersungkur ke lantai kamar. Daddy mengambil seutas tali jemuran dan mengikat kaki dan tangan Erik. Dia juga melilitkan sebuah lakban hitam dan melakban wajah Erik. Tak berhenti di situ, Erik kembali dipukul dan diinjak-injak. Tubuhnya kemudian ditutupi kain spray dan 2 kali lagi Daddy menghantamkan balok ke tubuh Erik sampai akhirnya Erik kehilangan nyawanya. Setelah Erik meninggoy, Daddy dan Mela panik. Mereka tentu nggak menyangka akan bertindak di luar batas kayak gitu. Dan di tengah-tengah kepanikan mereka segera bersiap untuk melarikan diri. Mereka kemasi barang-barang dan mengambil 3 buah handphone milik korban dan kunci mobil korban. Setelah selesai membersihkan diri, keduanya segera kabur. Namun sebelum mereka pergi, Mela mengatakan kepada Daddy bahwa ia lupa jika fotokopi KTP-nya masih ada di tangan ibu kos. Mengetahui hal itu, Daddy mengatakan kalau Mela harus dan wajib ambil fotokopi KTP-nya. Daddy menunggu Mela di Gading Rejo. Mela mendatangi rumah ibu kos. Sayangnya di siang itu ibu kos lagi nggak ada di rumah. Ada anaknya saja. Dan tentu hanya Ibu Heriana, sang ibu kos saja yang tahu tempat di mana fotokopi KTP itu. Lama Mela menunggu di sana, sebab berkali-kali ditelepon, ibu kos tak pula mengangkat teleponnya. Sampai akhirnya telepon Mela direspon. Ibu kos mengatakan bahwa fotokopi KTP-nya ada di dalam selipan buku warungnya. Tak lama setelah Mela mendapatkan apa yang ia cari, segera dia melanjutkan perkaburannya bersama Daddy dan membawa mobil Daihatsu Sirion warna ungu milik korban. Kasus yang menggemparkan warga setempat ini terungkap dengan temuan tubuh korban yang berbalut kain spray di dalam kos milik Kamela Titian yang 1 minggu sebelumnya telah pergi meninggalkan kosnya dengan tanpa alasan yang jelas. Pihak keluarga korban juga telah melakukan banyak hal untuk menemukan anggota keluarganya yang sempat hilang. Laporan orang hilang juga telah dibuat di kantor polisi terdekat. Investigasi dilakukan, singkatnya berhasil. Para pelaku terendus keberadaannya dari ponsel milik korban yang dibawa oleh para pelaku. Di tanggal 15 September 2015, atau 7 hari setelah mereka kabur, 8 anggota dari Polda Lampung berhasil meringkus keduanya di kompleks perumahan Peduri Teluk Jambai Timur, Karawang, Jawa Barat. Petugas menemukan mobil Sirion yang telah berganti platnya, 3 buah handphone milik korban, dan tanda pengenal milik korban. Keduanya diamankan malam itu juga ke Polda Lampung. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis penjara selama 10 tahun kepada Kamela Titian dan 13 tahun kepada Ahmad Dadi Prasipto. Ia juga dipecat dari kesatuannya. Di dalam momen persidangan terjadi adegan-adegan yang mengandung bawang, alias adegan yang bikin terharu biru sampai mewek, nangis sedih. Dadi tampaknya menyesal atas kejahatan yang dia lakukan kepada korban. Dadi sempat mencium tangan istri korban sebagai bentuk penyesalan. Istri korban juga memberikan sebuah bungkusan yang berisi mukena kepada Kamela Titian, supaya Kamela lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tahun 90-an, Om ikut pendidikan seangkatan dengan mas-mas tentara umuran si Dadi. Mereka kok ya disiplin, berhati-hati sama ciwi-ciwi, lebih utamakan tugas. Kok beda sama si Dadi ini ya? Sekali lagi ini hanya oknum TNI yang mungkin masuk tentara bukan dari keinginan pribadi. Anyway, demikianlah kisah ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Have a nice day and bye-bye.